Ini merupakan kabar sukacita, saudara-saudara, kepada setiap kita karena Sang Juru Selamat, saudara-saudara, telah lahir, saudara-saudara. Ini sukacita besar. Meskipun hari-hari ini, saudara-saudara, orang-orang bersukacita dan sukacita mereka itu sukacita yang tidak sesuai dengan Alkitab, atau sukacita mereka itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berapa banyak momen Natal ini, saudara-saudara, mereka pakai untuk mabok. Ya, saya harus kasih tahu. Betul kan, saudara? Dari satu rumah ke rumah yang lain itu mabok, saudara. Dan di setiap rumah itu sudah disiapkan minuman-minuman keras untuk diminum. Itu kan sukacita yang salah. Saya berharap Bang BTN habis ini tidak ada. Bersukacita itu yang benar. Yesus telah lahir, Dia Juru Selamat kita. Nah, kalau kita sudah paham itu, saudara, tolong sukacita kita, sukacita yang benar. Ada tuh orang yang mabok sampai ngeripung dari malam sampai pagi itu mabok, saudara. Ikan naik di pantai, bagoyang sampai mati pung, saudara. Tolonglah, saudara, jangan begitu. Itu kan sukacita Natal yang salah, saudara. Tuhan tidak mau begitu. Dia sudah datang ke dalam dunia menyelamatkan kita, tapi apa cara kita, bentuk syukur yang kita lakukan buat Tuhan itu apa, saudara? Masa kita mabok dari malam sampai pagi? Kan tidak bisa begitu, Bapak Ibu. Lalu kita mau kok kita bisa bersinar bagi orang lain. Mau kok kita tuh jadi garam dan terang dunia. Bagaimana, saudara, kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, saudara? Matius pasal yang kelima kita baca saja secara lengkap dari ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai ayat yang ke-16, saya baca ayat 13, Bapak Ibu, saudara-saudara membacakan ayat 14, lalu kita saling bergantian. Ayat 16 kita sama-sama. Dengan judul garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16 kita sama-sama, 1, 2, 3. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudara. Silakan duduk juga tim praise worship yang diberkati. Saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengizinkan saya bisa berdiri di mimbar yang kudus ini dan menyampaikan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai ayat yang ke-16 ini merupakan hal yang menarik Bapak Ibu untuk kita pelajari bersama-sama sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, dan ini merupakan tema yang menurut saya tema yang paling panjang ya. Tema yang paling panjang yang diberikan kepada saya, saudara-saudara, untuk bicara. Tapi inti daripada tema hari ini, saudara ya, inti dari tema yang diberikan kepada saya adalah bagaimana kita yang sudah mengalami terang Tuhan atau terang Natal itu, saudara, bisa menerangi orang lain lewat sikap hidup kita. Sekali lagi, saudara ya, inti dari tema ini adalah bagaimana kita yang sudah mengalami terang Tuhan atau terang Natal, saudara, kita bisa menerangi orang lain. Kira-kira demikian, saudara, maksud daripada tema ini, saudara. Jadi, ini merupakan hal yang penting, dan bagian firman Tuhan yang kita baca adalah Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Dan kalau saudara baca di situ, intinya adalah sedang berbicara tentang bagaimana kita harus menjadi garam dunia dan harus menjadi terang dunia. Nah, ini dua hal yang betul-betul penting Bapak Ibu saudara-saudara untuk kita pelajari di dalam kehidupan kita. Sebelum kita membahas soal garam dan terang dunia, saudara-saudara, tentu selamat berbahagia buat kita semua ya, karena kita semua diizinkan Tuhan untuk merayakan sekali lagi ya hari Natal, saudara ya. Kiranya damai dan sukacita Natal, saudara-saudara, menyertai kita semua. Mengapa saya bilang sukacita besar, saudara-saudara? Karena tentu kita ingat para gembala
berjumpa dengan malaikat, ya, para gembala berjumpa dengan malaikat, lalu malaikat menyampaikan kepada para gembala kabar sukacita yang besar di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu merupakan sukacita Natal yang begitu luar biasa, saudara-saudara. Bahkan di ayat 10 di dalam Lukas pasal yang kedua dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kata kesukaan besar di situ dari kata Yunani kara. Dari kata Yunani kara itu artinya adalah joy atau sukacita. Jadi memang kalau bicara tentang Natal seharusnya bicara tentang sukacita yang besar. Mengapa sukacita yang besar, Bapak Ibu? Karena juru selamat itu lahir di dalam dunia. Sedangkan kita tahu, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa dunia sudah penuh dengan kegelapan, saudara-saudara, dan sudah sepantasnya atau seharusnya, saudara-saudara, dunia dilenyapkan. Ya, sudah seharusnya, saudara-saudara, kita semua ini juga pasti neraka, saudara-saudara, karena waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara, Alkitab mengatakan, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua kita itu berdosa. Kenapa semua kita berdosa, Bapak Ibu? Karena Adam dan Hawa itu adalah wakilnya kita, saudara. Jadi waktu mereka jatuh di dalam dosa, kita semua dikatakan manusia berdosa, Bapak Ibu saudara. Dan tidak ada satu upaya pun yang bisa dilakukan oleh manusia agar bisa selamat. Tidak bisa. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, bisa kok dengan berbuat amal, dengan berbuat baik kita bisa selamat. Tapi Ibu saudara, kalau perhatikan beberapa bagian firman Tuhan, saudara-saudara, misalnya Yesaya 64 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa kesalehan kita itu seperti kain kotor, kata firman Tuhan. Bukan salah. Kalau salah seperti kain kotor, itu wajar. Ini kesalehan kita seperti kain kotor. Kita mau berbuat amal, seamal apa yang bisa kita buat, perbuatan baik yang begitu baik seperti apapun yang kita bisa lakukan, Bapak Ibu, kalau tanpa Yesus, saudara, tidak ada gunanya sama sekali. Makanya Alkitab bilang kesalehan kita seperti kain kotor. Dan ada satu sukacita yang besar, Bapak Ibu, saudara, karena Yesus datang ke dalam dunia. Itu hal yang luar biasa, karena kita tidak berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk bisa selamat tanpa Yesus. Itu tidak mungkin. Sekali lagi, itu tidak mungkin. Di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12, di situ dikatakan manusia itu sudah menyeleweng. Setiap perbuatan-perbuatan baik mereka pun Tuhan tidak terima kalau tanpa Yesus. Jadi bagaimana supaya betul-betul perbuatan baik kita bisa diterima, saudara ya? Kira-kira bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita berbuat baik tapi dengan dasar sudah beriman kepada Yesus. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Ini merupakan kabar sukacita, saudara-saudara, kepada setiap kita karena Yesus lahir, Sang Juru Selamat, saudara-saudara, telah lahir, saudara-saudara. Ini sukacita besar. Meskipun hari-hari ini, saudara-saudara, orang-orang bersukacita dan sukacita mereka itu sukacita yang tidak sesuai dengan Alkitab, atau sukacita-sukacita mereka itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berapa banyak momen Natal ini, saudara-saudara, mereka pakai untuk mabok. Ya, saya harus kasih tahu. Betul kan, saudara? Dari satu rumah ke rumah yang lain itu mabok, saudara. Dan di setiap rumah itu sudah disiapkan minuman-minuman keras untuk diminum. Itu kan sukacita yang salah. Saya berharap Bang BTN habis ini tidak ada. Bersukacita itu yang benar. Yesus telah lahir, Dia Juru Selamat kita. Nah, kalau kita sudah paham itu, saudara, tolong sukacita kita sukacita yang benar. Ada tuh orang yang mabok sampai ngeripung dari malam sampai pagi itu mabok, saudara. Ikan air di pantai, bagoyang sampai mati pung, saudara. Tolonglah, saudara, jangan begitu. Itu kan sukacita Natal yang salah, saudara. Tuhan tidak mau begitu. Dia sudah datang ke dalam dunia menyelamatkan kita, tapi apa cara kita, bentuk syukur yang kita lakukan buat Tuhan itu apa, saudara? Masa kita mabok dari malam sampai pagi? Kan tidak bisa begitu, Bapak Ibu. Lalu kita mau kok kita bisa bersinar bagi orang lain. Mau kok kita tuh jadi garam dan terang dunia. Bagaimana, saudara, kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, saudara? Jadi ini memang hal yang penting, Bapak Ibu, saudara, untuk kita perhatikan bersama di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, dari bacaan kita ini, saudara, kita diminta untuk belajar, saudara, bahwa kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia, ya. Dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, saudara, kita bisa melihat bahwa ada
tuntutan yang luar biasa dari Tuhan kepada saya dan saudara untuk jadi garam dunia dan terang dunia, saudara. Di dalam Matius pasal 5 ini, saudara, ini merupakan khotbah Yesus di bukit. Dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 itu khotbah Yesus di bukit, saudara. Dan di dalam khotbah Yesus di bukit itu salah satu pesannya tuh ini. Pesan penting bagi orang Kristen tuh ini. Jadi garam dunia, jadi terang dunia, saudara. Makanya kita belajar hari ini. Nah, ini tema menarik, ini tema yang sangat bagus yang berkaitan dengan Natal, saudara. Karena kita sudah berjumpa, bertemu, bahkan merayakan Natal berulang-ulang. Tapi kita tidak pernah jadi garam dunia. Kita tidak pernah menjadi terang dunia. Kok mau jadi terang bagaimana? Sedangkan kita sendiri tidak pernah mengalami terang itu. Amin, kok Bapak Ibu. Hanya habis dirayakan Natal, beli baju baru, ya toh. Kita persiapkan rumah yang bagus dengan kue-kue yang mahal yang kita beli. Tidak masalah untuk itu, saudara-saudara. Oke, silakan Anda siapkan. Tapi lebih daripada itu, saudara-saudara. Ya, kita memberi diri kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Untuk apa baju baru? Untuk apa rumah yang bagus? Untuk apa kita beli kue-kue yang mahal? Tapi kalau Yesus tidak lahir di hati kita, percuma. Amin ya Bapak Ibu. Jadi saya berharap kita bisa belajar bersama-sama bagian ini. Yang pertama, saudara, saya tidak perpanjang kata. Yang pertama tentang garam. Kita akan belajar tentang garam, saudara. Yang pertama, garam itu, saudara-saudara, mengenakan makanan. Garam itu bikin enak makanan, saudara-saudara. Jadi waktu Alkitab bilang, kita adalah garam dunia, artinya bahwa kehadiran kita harus mengenakan orang-orang di sekitar kita. Ya, kehadiran kita harus membuat orang-orang lain di sekeliling kita tuh merasa sukacita, merasa senang dengan kehadiran kita. Nah, sudahkah demikian, saudara? Ataukah kehadiran kita tuh lebih banyak orang jengkel? Kenapa orang jengkel? Kalau mulut tukang bagosip, ya memang lupa hadir dimanapun orang tidak suka. Begitu, biasa begitu. Padahal sebenarnya kita ini garam dunia, mengenakan makanan. Kita ini garam dunia, dimanapun kita dibawa oleh Tuhan, seharusnya, saudara-saudara, orang-orang bisa mengalami sukacita yang luar biasa dari kehadiran kita. Tapi berapa banyak kehadiran kita bukan bikin enak, saudara-saudara. Bukan bikin senang, yang ada bikin jengkel. Itu yang seringkali terjadi, saudara. Kita garam dunia, harus mengenakan makanan. Kita garam dunia, saudara. Kehadiran kita harus membuat orang lain itu seharusnya bersukacita. Meskipun, Bapak Ibu, saudara, meskipun kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Amin ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Seperti saya nih, kalau saya khotbah di sini, saya tidak mungkin khotbah yang keras-keras atau yang singgung-singgung mabok. Saya tidak mungkin singgung supaya saudara suka saya, supaya saya diundang lagi. Tapi kan saya tidak bisa begitu. Masalahnya kalau pendeta khotbah, dia harus lebih jaga Tuhan pun perasaan daripada ini orang pun perasaan. Amin Bapak Ibu. Saya lebih jaga Tuhan pun perasaan. Setelah ini Anda mau marah saya, Anda mau muka asam dengan saya, terserah saudara-saudara. Yang penting saya bikin senang Tuhan dengan pemberitaan firman yang benar, yang murni, saudara-saudara. Tidak semua orang suka kita. Saya rasa itu, saudara. Kalau kita sudah ngomong kebenaran, orang tidak suka. Khotbah singgung sedikit tentang mabok, tentang dosa selingkuh ini. Oh, itu mereka tidak suka lagi, Bapak Ibu, saudara. Tidak suka dengan kita, tapi bodoh amat. Kita memang harus menyampaikan firman yang murni, firman yang jelas. Jadi memang kita harus kehadiran kita memang menyenangkan orang, tapi ada batasnya, saudara. Tidak semua hal kita bisa menyenangkan orang, saudara. Ada saat di mana orang tidak suka kita karena kita berdiri di atas kebenaran. Tapi kan kita harus tahu bahwa kita ini garam dunia. Di saat orang lain kerja tidak jujur, Anda mesti ingat, saya garam dunia, dia tidak jujur, saya akan jujur. Itu, amin kok. Di saat orang lain kerja malas, saudara, Anda garam dunia. Dia malas, saya tidak malas, saya mau kerja semangat. Itu garam dunia. Anda harus tunjukkan hal itu, ya. Dan orang lain harus rasa bahwa Anda memang beda, saudara. Kehadiran Anda tuh selalu saudara, membawa atau memberi jawaban. Orang percaya tuh harusnya begitu, saudara. Orang percaya harus jadi jawaban, saudara. Orang Kristen sejati harus jadi jawaban, bukan pertanyaan besar. Orang bertanya-tanya, ini Sabtu itu gereja di mana? Dia kerja di bank mana? Jadi model itu kan gosip. Semua bank dia gosip. Jangan begitu, saudara. Ingat, jadi garam dunia, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya. Yang berikut, saudara. Garam mempengaruhi dan bukan dipengaruhi, saudara. Ya.
memberi rasa pada makanan. Kira-kira begitu. Kalau garam dimasukkan ke dalam makanan, saudara, garam itu menjadi asin, saudara. Maksudnya makanan itu dirasa, terasa di lidah kita karena garam, saudara. Jadi garam memang harus mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Ya, kalau kita dikatakan garam dunia, maka kita harus mempengaruhi orang dunia dan bukan sebaliknya. Saya berharap khotbah ini sederhana, tapi saudara paham, kita garam dunia. Artinya Anda harus bisa mempengaruhi orang-orang di luar sana. Seperti makanan, kalau tidak taruh garam, tidak berasa apa-apa. Tapi waktu taruh garam, makanan itu akan terasa enak di lidah kita, saudara. Nah, hidup kita pun demikian, saudara. Harus memberi rasa. Hidup kita pun demikian, saudara. Harus memberi pengaruh bagi orang lain. Jangan sama dengan orang itu. Apalagi kalau orang itu tidak kenal Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dia kerja tidak benar, saya mau kerja benar. Dia kerja pencuri, saya tidak mau kerja pencuri. Ya. Saya mau kerja sungguh-sungguh. Karena Kolose pasal 3 ayat 23 kan mengatakan begitu. Kalau kita kerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu selalu saya pakai dalam khotbah-khotbah di kantor-kantor, di bank-bank, menggunakan ayat itu, saudara. Ayat emas, ayat andalan. Kolose pasal 3 ayat 23. Tapi banyak orang hanya sekedar hafal ayat itu. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hanya hafal. Tapi dari gaya hidup tidak menunjukkan bahwa dia bekerja seperti untuk Tuhan. Orang yang bekerja seperti untuk Tuhan, saudara, datang pagi. Ini contoh. Datang pagi. Kenapa datang pagi? Dia mau kesenang Tuhan, bukan kasih senang pimpinan. Kalau Tuhan senang, pimpinan pasti senang, sudah. Ya toh, saya datang pagi karena saya mau menyenangkan Tuhan. Begitu. Kerja jangan mengeluh, minta naik gaji terus. Kan ada orang begitu. Gaji dong naik dong, kan siapa malas? Kan siapa malas minta naik gaji, kan? Dan bagi yang malas ya, kita bilang belajar dari semut. Tidak perlu belajar dari pengusaha-pengusaha hebat di Kota Kupang. Kan banyak yang saya lihat nih, pengusaha-pengusaha hebat. Alkitab bilang belajar dari semut, binatang kecil. Pernah saudara lihat binatang semut ini dia bagosip? Coba saudara lihat di bawah. Dia ada duduk kok bagosip ngerumpi, tidak ada. Mereka ada jalan mondar-mandir. Kalau mereka berhenti itu karena ada makanan yang mereka sudah dapat. Tidak ada semut bagosip. Ini contoh, saudara. Kalau kita mau jadi garam dunia, memberi rasa, mempengaruhi, dan bukan dipengaruhi. Dalam hidup ini memang hanya ada dua hal ini. Mempengaruhi atau dipengaruhi. Kita yang mempengaruhi dunia, atau dunia yang mempengaruhi kita. Nah, ini penting untuk kita perhatikan bersama-sama dalam hidup ini. Mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Ya, bicara tentang dipengaruhi ini, saudara, ya, tentu mempengaruhi dan dipengaruhi di dalam kehidupan kita. Saudara, kan kita tahu toh, hidup ini kan sekarang banyak teman yang baik, ya, banyak juga teman yang tidak baik. Ada teman yang baik, ada juga teman yang tidak baik, saudara. Jadi memang dalam hidup ini kita mesti berhati-hati. Ada teman yang berteman dengan dia tuh dia hanya mau cari keuntungan. Nah, biasa ada begitu. Banyak yang begitu. Banyak begitu. Kalau sudah ada apa-apa dia tidak akan pergi. Dia tidak akan bersama-sama dengan kamu, ya, tidak akan jalan bareng. Dia tidak akan. Masa minta di rumah dia tidak akan bantu. Tidak akan bantu. Ini kawan yang mau cari apa ya? Cari untung. Tapi kalau nonton di Lipo, ya toh, kalau bilang makan-makan, di itu yang di Lipo yang baru-baru untuk. Nah, itu dia mau pi, tapi kalau bantu kawan ada susah, tidak mau, saudara. Jadi memang dalam hidup ini Tuhan mau supaya kita belajar bersama-sama, ya. Apalagi di dalam pergaulan-pergaulan kita perlu berhati-hati, saudara. Alkitab bilang di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, kalau tidak salah, dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, saudara. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati dalam pergaulan. Kalaupun Anda bergaul, Andalah yang memberi pengaruh baik kepada dia. Jangan Anda bergaul, Andalah yang terbawa, begitu. Yang buruk Anda ikut, saudara. Tidak bisa begitu. Kita perlu berhati-hati, ya, karena kita garam dunia. Status kita adalah garam dunia, saudara, ya. Yang berikut, saudara, ya, garam itu fungsinya adalah mengawetkan atau mencegah kebusukan. Memang pada waktu itu karena tidak ada freezer, biasa orang pakai garam, saudara. Pada waktu itu belum ada kulkas, belum ada freezer, saudara. Orang seringkali menggunakan garam, saudara, yang berfungsi untuk mengawetkan atau mencegah kebusukan. Jadi kalau kita dikatakan bahwa kita adalah garam dunia, maka artinya adalah bahwa kita harus mencegah dunia
dari kebusukan rohani, saudara. Karena memang dunia ini makin hari makin hancur, bukan makin baik, saudara. Banyak hal yang buruk, saudara, yang mencoba juga untuk mempengaruhi setiap kita, saudara. Nah, kita dikatakan garam dunia, dan kita aminkan, saya garam dunia. Kalau kamu garam dunia, ya, mencegah itu kebusukan. Dunia makin hari makin hancur, makin busuk, makin kacau. Kamu yang mengatakan dirimu garam dunia, kamu harus tunjukkan perbedaan di sana. Kira-kira demikian. Yang berikut, itu kan garam. Kan ada dua kan? Garam dan terang dunia. Yang kedua tentang terang, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 5 dan ayat yang ke-9, Yohanes pasal 1 ayat 5 dan ayat yang ke-9 itu sedang berbicara tentang terang yang sesungguhnya yang mengarah kepada Yesus Kristus. Saya bacakan ya untuk Bapak Ibu Saudara. Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 9 dikatakan, terang yang sesungguhnya, ya, terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya dari kata alethenos, ya, terang yang benar, terang yang sejati, terang yang nyata telah datang ke dalam dunia. Beberapa waktu yang lalu ada pengajar yang saya nonton di YouTube, sebetulnya sebelum dia sesat, saudara, ya, sebelum pengajarannya melenceng, saya suka dengar khotbah-khotbahnya, bagus, saudara. Tetapi beberapa kali saya lihat khotbahnya, saudara, dia bilang dalam penggalan-penggalan video tertentu, ya, dia bilang bahwa Yesus itu bukan juru selamat yang sejati. Lalu dia bilang lagi, Yesus bukan terang yang sesungguhnya. Itu ada, saudara. Dan sempat saya tanggapi videonya, saya balas videonya di YouTube maupun di TikTok saya. Itu saya ada tanggapi video itu. Pendeta itu mungkin sekolah terlalu tinggi atau bagaimana sampai bilang bahwa Yesus bukan terang yang sesungguhnya. Sedangkan kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat 9 ini dikatakan terang yang sesungguhnya, terang yang sejati, terang yang nyata yang menerangi setiap orang telah datang ke dalam dunia. Saudara, itu mengarah kepada siapa? Kalau saudara baca baik-baik, itu sedang berbicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Makanya saudara-saudara di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, Yohanes 8 ayat 12, Yesus mengatakan dirinya begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi di dalam Yohanes 1 ayat 5 ayat 9, belum terang benderang mengatakan itu Yesus. Tapi di Yohanes 8 ayat 12, Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah terang dunia. Yohanes 9 ayat yang kelima pun dikatakan begini, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yesus yang mengatakan akulah terang dunia. Tapi perlu diingat saudara-saudara, ya, Yesus tidak hanya mengatakan akulah terang dunia, tapi Yesus juga mengatakan kamulah terang dunia. Itu luar biasa saudara-saudara, ya. Itu uniknya. Karena begini Bapak Ibu Saudara, kalau saudara baca beberapa bagian firman Tuhan, Yesus bilang begini, akulah pintu. Tapi Yesus tidak bilang kamulah pintu. Tidak ada. Yesus bilang akulah pintu, dia tidak bilang kamulah pintu. Tidak saudara. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan dia tidak bilang kamu juga jalan kebenaran dan hidup. Tidak. Jalan kebenaran yang hidup, saudara, hanya Yesus Kristus Tuhan. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan ke rumah pacarmu atau rumah siapa mertuamu, tapi jalan keselamatan cuma satu, melalui Yesus Kristus Tuhan. Tapi uniknya di bagian ini, saudara, Bapak Ibu, waktu Yesus bilang, akulah terang dunia, Yesus juga bilang kepada saya dan saudara, kamulah terang dunia. Lalu bagaimana? Apakah hal ini bertentangan antara Yesus yang bilang, akulah terang dunia, dan di saat yang sama dia bilang, kamulah terang dunia? Tentu tidak bertentangan, Bapak Ibu, saudara diberkati oleh Tuhan. Memang benar, terang yang sesungguhnya, terang yang nyata, terang yang benar, terang yang sejati, berdasarkan Yohanes 1 ayat 9, itu Yesus. Dia terang yang sesungguhnya. Lalu kita bagaimana? Kita memancarkan atau memantulkan terang itu. Amin. Dia sumber terang itu, dan tugas kita memantulkan atau memancarkan terang itu kepada orang lain sesuai tema ini. Karena ini yang Tuhan mau, jadi terang dunia, berdampak bagi dunia. Kamu harus berdampak bagi sesama. Kamu harus menunjukkan terang bagi sesama.
Tapi bagaimana kita bisa jadi terang, saudara-saudara, kalau kita tidak di dalam Tuhan? Itu menjadi persoalan yang sungguh nyata, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Karena banyak orang bilang, saya terang dunia. Ya, akulah terang dunia. Sosok klaim ayat Alkitab. Tapi Anda perlu ingat, betulkah Anda itu terang? Benarkah Anda itu bisa memantulkan terang itu, saudara? Tentu kalau Anda tidak di dalam Tuhan, itu sulit. Itu mustahil. Mengapa? Karena di dalam Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tidak kenal Tuhan, gaya hidupmu sembarangan. Tetapi sekarang kamu adalah terang. Di mana Bapak Ibu? Di dalam Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menerangi dunia yang gelap ini? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi terang, tapi kita tidak di dalam Tuhan? Kalau kita tidak di dalam Tuhan, berarti kita bukan terang. Kita akan menunjukkan kegelapan hidup yang nyata. Orang lain akan lihat sikap hidup kita tidak benar. Karena memang Anda tidak hidup dalam Tuhan. Orang yang hidup dalam Tuhan, yang adalah sumber terang itu, saudara, Anda akan melihat ada perbedaan antara orang yang hidup dalam terang dan orang yang tidak hidup dalam terang, yang artinya kegelapan. Beda, gaya hidup beda. Dalam pekerjaan pun beda. Dia mulai bekerja tuh dengan berdoa. Tapi ada tuh yang tidak, mulai bekerja tidak berdoa sama sekali, saudara. Orang pas doa dia baru datang. Selalu datang terlambat. Pas doa tuh dia selalu terlambat. Lalu kenapa? Ya, malam mete. Ya, atau sampai jam 3. Terlalu lat, saudara, hampir siang. Jam 7 harus masuk kantor. Jam 6 mandi buru-buru, setengah 7 sudah tanpa doa, tabrak pohon, saudara. Makanya tolong kau berdoa, jangan terlalu buru-buru, begitu. Tolong ada waktu dengan Tuhan sedikit, andalkan Tuhan sedikit. Tapi anak Tuhan atau orang yang hidup di dalam terang Tuhan tidak mungkin seperti itu. Dia akan menunjukkan satu perbedaan yang nyata, saudara. Ya, perlu diperhatikan bahwa anak terang pasti menunjukkan gaya hidup, kebaikan, keadilan, dan kebenaran, ya. Karena seseorang yang mengatakan ia anak terang harus terpancar lewat gaya hidupnya. Di ayat 9, coba tunjukkan. Ayat 9 bilang begini, karena terang hanya berbuahkan, terang hanya menghasilkan, apa itu? Kebaikan, keadilan, kebenaran. Makanya tidak heran, saudara, ya, banyak orang yang betul-betul dalam hidup tidak ada kebaikan, tidak ada keadilan, saudara, tidak ada kebenaran, karena memang dia tidak ada di dalam Tuhan yang adalah sumber terang itu. Amin, Bapak Ibu. Itu penting untuk kita perhatikan bersama-sama dalam hidup kita. Orang yang hidup di dalam Tuhan pasti melahirkan yang namanya kebaikan, ya. Akan berbuahkan yang namanya kebaikan, bukan kejahatan, keadilan, bukan keserakahan, kebenaran, bukan dusta, saudara. Dalam terjemahan lain, dalam bahasa Indonesia masa kini dia bilang begini, sebab dari terang itulah terbit segala macam perbuatan yang baik, adil, dan tulus pada pemandangan Allah, saudara. Jadi perbuatan baik itu penting, saudara. Tapi perbuatan baik ini adalah hasil dari kita menerima Tuhan sebagai kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, saudara, diberkati oleh Tuhan. Jadi bagaimana, saudara? Gaya hidup terang itu seperti apa, Bapak Ibu, saudara, diberkati oleh Tuhan, ya. Kehidupan anak terang itu memang berbeda secara menyolok, ya, dengan kehidupan anak gelap. Makanya Paulus itu menyampaikan kepada jemaat di Efesus dengan begitu jelas, ya. Efesus pasal yang kelima ayat 3 dan ayat yang keempat dikatakan begini, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor. Kotor itu bisa makian, bisa bulian, saudara, ya. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong itu sia-sia. Ya, tidak duduk kerja cerita orang punama. Ada yang begitu, cerita yang tidak penting, contoh benar atau tidak, tapi dia suka bikin gosip. Takutnya orang lapor di polisi, kamu yang susah. Atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Orang-orang yang telah diterangi oleh Tuhan, atau orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, dan mengalami terang Tuhan, hidupnya pasti penuh dengan ucapan syukur. Amin. Pasti.
Saudara, Alkitab bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata segala hal, saudara-saudara, dari kata Yunani pas, saudara. Jadi dalam segala hal, dalam segala peristiwa, suka duka, untung rugi, susah senang, Alkitab mengajarkan kita, saudara, untuk mengucap syukur senantiasa. Ya, mungkin kerja-kerja enak atau di sini di Bank BTN cabang Kupang atau bagaimana nanti dipindahkan, ya sudah, tetap mengucap syukur saja. Karena tentu apa yang Tuhan buat itu baik adanya dalam hidup kita. Ya, Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan, Dia yang menulis cerita hidup kita, dan cerita hidup kita berbeda-beda. Cerita saya tidak sama dengan cerita pimpinan Bank BTN, cerita saya tidak sama dengan semua karyawan Bank BTN atau tamu undangan yang hadir. Cerita kita beda-beda, beda-beda. Tapi dengar baik, saudara, dalam setiap cerita kita Tuhan ada di sana. Amin. Tuhan pasti tolong kita. Suka duka Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Orang yang hidup di dalam terang Tuhan pasti tahu mengucap syukur di dalam kehidupannya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Bahkan saudara, ya, orang yang hidup dalam terang itu pasti mengasihi sesamanya, tidak mungkin membenci. Kan banyak orang yang saling jengkel toh. Satu kantor mah bajengkel ngeripu. Satu kantor tapi bamusuh. Lalu kalau ditanya, "Badame su?" Nanti dia bilang begini, "Beta mau damai, tunggu tanggal 24 dulu." Biasa begitu. Atau, "Ben mau damai, tunggu di akhir tahun tanggal 31 biar pas." Baik kalau sampai tanggal 31. Ya sampai tanggal 30 jam 11 itu mati, itu selesai. Jadi jangan tunggu tanggal 31 baru berdamai. Amin. Kalau di Bank BTN ada bamusuh, ya toh, ada nasabah yang karena tidak dilayani dengan baik, tolong ya, yang nasabah memaafkan ya, saudara. Amin. Kok saya akan tunjukkan satu ayat menarik, ya. Kalau Anda benci orang dan tidak ampuni sampai sekarang, Anda dikatakan sebagai pembunuh manusia. Tidak perlu angkat pisau lalu Anda tikam orang, saudara, lalu orang waktu Anda tikam orang, orang itu mati lalu Anda dikatakan pembunuh. Tanpa Anda ambil pisau tikam orang, ya, Anda benci orang saja, saudara, Anda sudah dikatakan pembunuh. Coba tunjukkan 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Tidak perlu angkat pisau tikam orang, cukup dengan Anda benci orang, tidak tahu maafkan orang, tahu salah di mana, pokoknya jengkel saja. Pokoknya sampai mati dia akan jengkel dia. Tidak bisa begitu, maafkan sudah. Takutnya Anda mati dalam kebencian, Anda tidak ke surga tuh. Jadi tolong belajar ampuni orang. Jangan bilang tunggu tanggal 31. Baik kalau sampai tanggal 31. Kalau sonde. Jadi yang Tuhan mau, saudara, saling mengasihi satu dengan yang lain, saudara. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1 Yohanes 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, berarti ia masih berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Dia ikut Natal Bank BTN dengan tema harus jadi garam dan terang, tapi masalahnya dia ini belum diterangi betul-betul. Dia belum mengalami terang Tuhan, yang artinya dia masih dalam kegelapan, makanya tidak pernah maafkan orang. Hanya benci terus, jengkel terus, gitu. Makanya hidup jangan terlalu iri dengan orang. Ada yang begitu, seseorang beli sofa baru dia dada ketikam. Lu urusan apa? Ada yang begitu, saudara. Kerja sama-sama di Bank BTN, dia naik jabatan, kita yang sisa. Kenapa dia naik jabatan? Saya belum. Kok tuh masuk sama-sama? Sekarang dia, saya naik, saya belum. Masalahnya begini, promosi itu datangnya dari Tuhan, Bapak Ibu. Dengar sekali lagi, promosi itu datangnya dari Tuhan. Dia berhak mau angkat siapa dan turunkan siapa, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Amin kok. Jadi tidak usah jengkel, lihat dong. Model ngali bisa naik jabatan. Kalau Tuhan angkat mau bagaimana, saudara? Ada yang begitu, saudara. Kok bisa dia yang Tuhan angkat? Bisa. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Amin. Mungkin dia selalu di kantor itu selalu dibully, bodoh, kurang gaul, pakaian kurang bagus, kerja di bank, pakai pakaian itu terlalu ketuaan. Mungkin kita suka bully orang begitu. Tiba-tiba Anda bully dia yang dipromosi. Anda yang sakit hati tuh, dada sesak. Jabatan baru 1 minggu dia beli rumah 2, lu langsung mati karena
Terlalu apa ya? Terlalu iri dengan orang. Tahu sebab iri dengan orang. Amin, saudara. Masing-masing orang sudah ada dengan berkatnya masing-masing. Tidak usah iri. Santai. Hari ini dia yang alami berkat Tuhan. Saya juga pasti alami berkat Tuhan yang dahsyat. Setia saja. Setia dalam pekerjaanmu. Lakukan yang terbaik. Tuhan pasti melihat saudara. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi di dalam dua ayat ini, 1 Yohanes 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10 kita bisa lihat. Orang yang hidup dalam terang itu seperti apa, dan orang yang hidup dalam kegelapan itu seperti apa. Yang dalam terang mengasihi sesama, yang di dalam kegelapan tidak mengasihi sesama. Itu jelas sesuai dua ayat ini, saudara. Bagian terakhir, beberapa hal tentang terang. Tadi kan garam, toh, sekarang terang. Kalau kita bicara tentang terang, Bapak Ibu Saudara, terang itu berbeda secara menyolok dengan gelap. Ya, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Keduanya berbeda secara menyolok. Di mana ada terang, ya, di situ kegelapan tentu tidak ada. Kegelapan pasti sirna jika ada terang. Jadi kalau kita dikatakan kita adalah terang dunia, berarti gaya hidup kita, saudara, harus berbeda dengan dunia. Gaya hidup kita harus berbeda dengan dunia. Benar, kita masih ada di dunia, tapi gaya hidup kita, saudara, harus berbeda dengan dunia. Atau nilai yang kita pegang dalam hidup kita bukan nilai dunia, tapi nilai sorga. Kalau nilai dunia, kerja malas-malas, kerja pencuri tulang, ada bos baru kerja. Itu nilai-nilai dunia, bukan nilai sorga. Kalau nilai sorga, bos mau lihat atau tidak, pimpinan mau lihat atau tidak, saya mau kerja sungguh-sungguh untuk Tuhan. Itu, saudara, yang penting untuk kita pelajari di dalam kehidupan kita. Harus berbeda dengan dunia, jangan sama. Pakai nilai sorga, saudara. Seturut Filipi pasal yang ketiga, ya. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Filipi pasal 3 ayat 20 kalau ada di depan. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita warga sorga. Kita masih di dunia, jangan pakai nilai dunia, pakai nilai sorga. Masalahnya nilai dunia ini kadang-kadang menghancurkan kita. Pakai nilai sorga, saudara-saudara. Itu yang pertama dari terang. Yang kedua, yang namanya terang itu, saudara-saudara, tidak boleh disembunyikan. Kalau saudara lihat di dalam ayat 15 dari Matius pasal yang kelima, Matius pasal 5 ayat 15 bilang begini, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi tujuan dari terang itu tidak boleh disembunyikan. Saya coba baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan begini, tidak ada orang yang menyalakan lampu, lalu menutup lampu itu dengan tempayan. Ia malah akan menaruh lampu itu pada tempat lampu, supaya memberi terang kepada setiap orang di dalam rumah, saudara. Jadi terang tidak boleh disembunyikan, supaya orang lain bisa merasakan terang itu. Orang lain bisa mengalami terang yang nyata itu, saudara. Ya, ini bicara tentang sikap dan perbuatan kita yang harus kita tunjukkan di dalam hidup kita. Ya, orang Kristen sejati, saudara, dia percaya bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Keselamatan itu karena iman kepada Yesus. Waktu kita percaya kepada Yesus, mati ini hari pun sudah pasti sorga. Karena kita bilang Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa. Betul ya? Yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau percaya Yesus, artinya kalau Anda tidak percaya Yesus, sudah pasti binasa. Sudah pasti. Jadi jelas, saudara, bahwa bicara tentang keselamatan itu anugerah, pemberian cuma-cuma dari Tuhan kepada saya dan saudara. Seturut Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Lalu bagaimana dengan perbuatan baik? Posisi perbuatan baik itu di mana? Perbuatan baik, Bapak Ibu, saudara, bukanlah syarat keselamatan. Sekali lagi, perbuatan baik bukanlah syarat keselamatan. Syarat keselamatan, percaya Yesus, kita selamat, saudara. Tapi perbuatan baik kita adalah bentuk syukur karena kita sudah selamat. Amin, Bapak Ibu. Kita ini sudah selamat. Kalau percaya kepada Yesus, kita ini selamat, saudara. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib, Yesus bilang begini, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Dosa kita dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Itu yang Yesus bilang. Waktu kita beriman kepada dia, kita selamat, saudara.
perbuatan baik kita itu hanyalah bentuk syukur karena kita sudah selamat. Mohon maaf saudara, kalau agama lain mereka berbuat amal, berbuat baik, coba saudara tanya, untuk apa buat amal? Untuk apa buat baik? Mereka akan bilang, supaya masuk surga. Beda dengan Kristen. Kita ini masuk surga pemberian cuma-cuma, anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Waktu kita beriman atau percaya kepada Yesus. Tapi kalau sudah selamat, saudara, berbuat baik. Makanya Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan kita, sikap hidup kita, saudara, ya saling menolong, saling mendorong, saling mensupport, memberi bantuan, itu memang harus ditunjukkan. Tapi kita perlu ingat, tujuannya nama Tuhan yang dimuliakan. Amin, saudara. Karena banyak orang, saudara, mereka berbuat baik, tapi motivasi mereka seringkali salah. Mereka berbuat baik supaya orang tahu siapa saya. Dia belum tahu saya. Ini kerja di Bank BTN, Pak. Karena kita bantu orang, tapi kita kayak mau sombong. Motivasi kita tidak benar. Di sini kita mau, kita tunjukkan perbuatan baik, tapi motivasinya Tuhan yang dimuliakan, bukan kita. Amin ya. Karena kita ini manusia biasa. Kita ini hanya ciptaan, saudara. Dia pencipta, dia tak terbatas, saudara. Segala kemuliaan bagi dia. Itu yang Tuhan mau, saudara, di dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, terang itu memberi arah, saudara. Yang namanya terang itu memberi petunjuk, saudara. Ya, kalau di rumah kita lampu mati, saudara, lalu lupa beli lilin, begitu, lalu ada satu rumah yang nyalakan lilinnya, itu betul-betul, atau ada lampu yang nyala, saudara, kalau dia pakai genset, itu kan betul-betul menolong kita untuk bisa melihat segala sesuatu di rumah yang waktu itu sedang gelap, saudara. Jadi terang itu sebenarnya memberi arah atau memberi petunjuk. Jadi artinya kalau kita dikatakan terang dunia, kita harus memberikan petunjuk atau arah yang benar kepada orang lain dalam hal jalan keluar, dalam hal ide, dalam hal masukan harus yang terbaik. Ada tuh yang teman sakit, tanya di dia, beta ini sakit, beta ini sakit 1 minggu, kira-kira karena nih? Kasih masukan, bilang, pi dokter. Jangan ada bilang, kita kenal satu om, dia kalau pakai ayam merah tuh, dia kalau, jangan begitu, saudara. Bawa pi dukun, itu kan jalan keluar yang tidak benar. Jangan, Tuhan tidak mau begitu. Suruh dia pi dokter. Dokter juga hamba Allah. Amin. Ada tuh yang hamba Tuhan yang memang, atau anak-anak Tuhan yang kadang-kadang mungkin belajar Alkitabnya tidak tuntas, saudara ya. Jadi kalau mereka mau tuh, kalau mereka sakit berdoa, Tuhan sembuhkan langsung. Mereka tidak mau ke dokter. Mau mati-mati. Saya tidak akan ke dokter. Itu bodoh. Dokter itu hamba Allah. Jadi kalau sakit 2 hari tidak sembuh, pergi dokter. Karena Tuhan juga bisa pakai dokter untuk kamu sembuh. Dia juga bisa sembuhkan langsung, tapi dia juga bisa pakai dokter. Harusnya kita paham dengan benar. Tapi kadang-kadang kita ini terlalu rohani sampai pokoknya kita tidak mau ke dokter. Pokoknya darah Yesus 2000-an tahun yang lalu, saya akan tetap menunggu. Iya bisa, mujizat masih ada. Tapi Tuhan juga bisa pakai dokter. Jadi tolong pergi dokter. Gitu. Jadi kasih masukan yang benar kepada teman. Kawan putus ya. Kawan putus ya. Pacaran lama tiba-tiba putus. Ya itu memang pacaran lama itu kan tidak apa ya. Tidak jaminan bahwa akan jadi. Ternyata kamu pacaran 7 tahun tuh kamu cuma jaga jodoh orang. Begitu. Iya toh. Lalu cerita di saudara. Saudara tolong jadi pendengar yang baik. Dengar ceritanya dan kasih masukan yang baik. Lebih baik bro pi gereja, lebih baik bro pi doa. Apa kok ibadah pemuda, apa kok tolong. Jangan jauh dari hadirat Allah, karena lu ada sedih, begini ini bahaya. Kasih masukan yang baik, jangan deh sedih, saudara kasih masukan yang tidak baik, ya toh, sudah lu, pokoknya lu mulai sekarang hidup harba biru, sudah, tidak boleh begitu. Jangan, kasih masukanlah yang benar dengan sahabatmu. Tuhan mau begitu ya, kita jadi penunjuk arah. Tapi bagaimana kita bisa menunjukkan arah yang baik, ya saudara, kepada orang lain, sedangkan kita pun tidak tahu arahnya. Atau kita pun tidak diterangi dengan terang Tuhan. Memang repot. Jadi tidak bisa tidak. Kita harus diterangi dengan firman Allah. Kita harus ditolong oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa menunjukkan arah yang baik, saudara, kepada orang lain yang membutuhkannya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi kesimpulan. Kita memang masih di dunia. Tapi kegelapan dunia tidak boleh menguasai kita. Sebaliknya, terang Tuhan, terang ilahilah yang harus menerangi dunia yang gelap ini. Dan sikap hidup orang Kristen yang benar adalah bentuk nyata dari terang Tuhan yang telah meneranginya.
Saya ingin kita baca sama-sama di dalam Yesaya 60 ayat 1. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesaya 60 ayat 1 dan kita baca bagian ini bersama-sama. Yesaya 60 ayat 1. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Akhir kata saya menyampaikan selamat Natal ya bagi kita semua 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.